kami meminta keterangan terkait cyber dan digital forensik. Kami diberikan banyak akses, ya, proses penjelasan juga sangat panjang. Kami didampingi oleh ini ada Pak dari Irwasum, terus dari Humas, dan tadi oleh ada tim sus juga melihat bagaimana prosesnya dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan, tapi sebelumnya nanti kita sharing foto. Coba kita sharing foto dulu ya. Di sebagian proses yang ada di dalam ruangan ini, yang tadi memang ada sujudnya, kita dapat penjelasannya, kita juga ditunjukkan barangnya. Ya, salah satunya ini soal HP, soal apa itu namanya? Decoder dan sebagainya itu kami tadi ditunjukkan kayak di foto, prosesnya kayak di foto tadi. Terus juga ditunjukkan soal hasil seldam dan berbagai ada dua lagi metode untuk bagaimana ngecek dan sebagainya terkait HP. Tadi kami jelaskan. Nah, yang paling penting dalam forum tadi itu kami juga melihat video. Kami diperlihatkan video 20. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video, ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3, termasuk juga sampai Kramat Jati. Apa yang paling penting dalam video ini, di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan, setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, ya, almarhum Joshua masih hidup ya, sampai di Duren 3, dia masih hidup, terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Jadi dari 20 sekian video, dari 27 titik kami tadi lihat semuanya, saya ulangi lagi, kami lihat semuanya dari Magelang sampai Duren 3, ya, terus termasuk juga video sampai Kramat Jati. Ya. Kalau cerita Magelang sampai Duren 3, salah satu yang paling penting yang kami lihat, almarhum Joshua masih hidup. Oke. Nah, constraint waktu yang penting di video ini salah satunya adalah soal Kramat Jati. Jadi kalau teman-teman nanya waktu dengan Kramat Jati sesuai enggak? Kalau lihat dengan sekilas, ya sesuai. Nanti kita akan cek lagi. Ya, nah, soal video. Kami tadi juga ditunjukkan di mana monitoring keberadaan ini di samping dari video, keberadaan komunikasi, jejaring komunikasi. Jejaring komunikasi yang terdapat di area Duren 3, di area Magelang, ya. Jadi ada 4 titik untuk melakukan salah satu tindakannya adalah seldam, menarik jaringan komunikasi itu. Kami juga dikasih bahannya, termasuk disediakan printnya. Nanti kami akan analisis. Raw materialnya kami dikasih, sekuen jaringnya siapa ngomong apa dan lain sebagainya kami juga dikasih. Saya akan tunjukkan. Titik mana komunikasi apa yang terjadi di wilayah-wilayah yang terekam dalam seldam itu. Ya, kalau ini dipublikasi gede begitu ya jangan. Nanti setelah kesimpulan kita di laporan akhir kita pasti kami akan bilang. Tapi sekarang tidak, untuk kepentingan bagaimana proses membuat
terangnya peristiwa. Itu dua yang penting. Yang ketiga, tadi kami juga dijelaskan soal yang sedang dilakukan proses, ya, sedang dilakukan proses secara digital untuk HP dan untuk beberapa yang berhubungan dengan CCTV. Samping kami dikasih video yang sangat banyak, tapi masih ada satu proses yang memang secara teknologi dan secara mekanis yang ada dalam puslapor memang masih butuh waktu. Oleh karenanya kami tadi sepakati mekanisme pengambilan keterangan terkait digital dan cyber ini kami akan lanjutkan minggu depan. Tinggal ini ya sekitar tinggal 20% lagi lah yang memang kami butuhkan untuk memperkuat sisi-sisi terangnya peristiwa. Tapi kalau lihat dari segi video, salah satu yang paling penting ya video dari Magelang sampai Duren 3 itu apa yang terjadi, berhentinya di mana, pakaiannya apa, dan lain sebagainya terlihat di situ. Oke? Termasuk misalnya teman-teman banyak yang nanya nih, apakah di video itu ada prosesi PCR? Ada prosesi PCR. Ya. Dalam video itu dengan ada jamnya, ada prosesi PCR di situ. Siapa saja yang di PCR, semua termasuk almarhum Joshua. Oke ya. Terima kasih, kita tutup dulu, nanti kita akan doorstop. Terima kasih Pak. Dalam video itu terkait PCR ya, yang jadi kan rombongan ini rombongan dari Magelang nyampe ya, terus habis itu yang kelihatan memang masuklah di rombongan itu, oke, terus barulah masuk ke ruang PCR. Ini di mana? Ini di rumah, oke, di rumah di Duren 3 sana. Siapa yang kelihatan di video di PCR? Semua yang rombongan itu di PCR. Nah, salah satunya adalah memang almarhum Joshua. Oke ya, jadi itu terjawab ya. Nah, Pak Sambo video yang lain. Nanti pas pemeriksaan Pak Sambo itu pertanyaan disimpan untuk waktu pemeriksaan Pak Sambo. Bukan TKP. Teman-teman pasti sudah mengetahui perjalanannya dari mana ke mana. Apalagi di teman-teman media juga ditulis dari mana ke mana, dari titik mana ke mana. Nah, silakan cek sendiri pemberitaan teman-teman. Tapi kalau ditanya apakah PCR dan kedatangan itu langsung ke rumah TKP, tidak. Oke. Saya bilangnya PCR untuk ibu, ini yang terlihat di video ya. Ini salah satu video ini. Ya, untuk ibu, untuk almarhum Joshua, untuk Brigadir Bribda E itu kelihatan dan beberapa penumpang yang lain. Untuk pertanyaan Pak Sambo nanti disimpan ketika kami meriksa Pak Sambo. Saya nggak akan jawab. Itu cerita video yang lain. Saya menceritakan video itu tadi. Ini nanti akan rangkaian, kami akan meriksa orangnya dan lain sebagainya. Nanti pasti kami akan buka. Ya. Itu salah satu yang sekarang ya, yang tadi di foto yang kami sampaikan itu, yang sekarang ada di lab 4 untuk diteliti gitu.
Makanya minggu depan kami akan ketemu lagi dengan tim cyber dan lab 4 untuk memastikan itu. Kalau rusak misalnya kenapa rusak, bisa ditarik ataukah tidak, bisa ngerekam ataukah tidak, dan lain sebagainya. Minggu depan itu bagian yang akan kami dalami dengan lab 4 dan cyber. Karena masih ada satu proses ya, baik di cyber, di lab 4 yang sekarang belum selesai. Kalau itu dipaksakan misalnya tadi kami periksa, secara prosedur hukumnya nanti juga akan lemah. Makanya ya udah kami ngasih kesempatan kepada teman-teman di cyber maupun di lab 4 untuk menyelesaikan prosedur hukumnya. Minggu depan akan ketemu sama kami untuk menindaklanjutin lagi. Jadi ada prosesi cyber dan digital forensik untuk kedua kalinya minggu depan. Kalau tadi kami ngecek semua video ya, jumlahnya 20 dari 27 titik dari Magelang, Duren 3, seputaran Duren 3 itu semua, plus juga ke mana namanya, ke rumah sakit. Satu itu yang kami tadi perdalam. Yang lain kami perdalam adalah jejaring komunikasi. Ya, jejaring komunikasi itu dicek, ya. Jadi di seputaran Duren 3 dan lain sebagainya begitu, dicek dia. Nah, itu salah satu yang digunakan kalau teman-teman terbiasa dengan kayak begitu, salah satunya ya dengan sel down. Makanya tadi itu yang kertas panjang itu hasil sel down-nya mereka. Apakah kami cuma dikasih itu? Tidak. Kami juga dikasih raw materialnya. Jadi ditarik itu banyak banget nomor HP dan lain sebagainya di 4 titik. Apa 4 titiknya minggu depan kami akan jawab. Itu artinya komunikasi antara ya teknologi dengan teknologi itu, bukan orang dengan orang. Bukan. Jadi kayak tadi itu jaring laba-laba begitu, jaring laba-laba. Jadi siapa menghubungi siapa atau siapa terhubung dengan siapa itu ada. Yang tadi kami tunjukkan itu. Jamnya sore ya, mendekati maghrib setelah asar. Ya itu nanti kalau kami sebutin itu kan bagian yang nanti kami analisis. Jadi video itu nanti kami analisis dengan seldam. Kami analisis dengan keterangan yang juga kami dapat dari ADC kemarin. Dari keterangan yang juga kami dapat sebelum-sebelumnya. Termasuk juga keterangan yang kami dapat dari keluarga. Kalau disebutin jamnya, ya nanti itu takutnya ya mempengaruhi analisis kami. Kalau teman-teman punya jam, punya angka dan lain sebagainya, silahkan kami diberitahu dan itu akan memperkaya bahan untuk kami analisis. Tapi kalau video untuk dari perjalanan Magelang ke Jakarta itu Pak, apakah ada kemungkinan jauh apakah video dengan kemarin dan kami itu atau memang dari Jumat dan Sabtu? Ya bagaimana? Kan itu kan dia perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Kalau dari Magelang ke Jakarta ini ikut catatannya teman-teman media saja. Yang ini sama dengan catatannya Komnas HAM. Ya, Magelang ke Jakarta itu kan Jumat tanggal 8. Oke. Ya. Kurang lebih di antara itu. CCTV, dari CCTV. Dari 20 video ini dari CCTV. CCTV-nya dari siapa yang punya, macam-macam yang punya. Ada yang tol, ada yang pribadi, ada yang macam-macam. Pak, CCTV-nya termasuk dari yang sebelumnya dikabarkan hilang terus ketemu itu nggak, Pak? Yang bagaimana? Kan katanya ada CCTV yang nggak ada nih dari... Nah, ini kita clearkan ini, jangan dicampur-campur. Kalau CCTV yang rusak ya tetap rusak sampai sekarang, yang itu lagi diproses.
kalau CCTV yang dikabarkan itu ada 2 CCTV yang didapatkan itu kan seputaran itu. Nah, kalau yang dimaksud adalah CCTV seputaran itu bukan di rumah Irjen Sambo, itu bagian yang kami lihat. Tadi salah satu yang kami tunjukkan fotonya adalah proses itu. Jadi pemeriksaan CCTV dari Magelang sampai ke Duren 3 sampai ke Keramat Jati itu butuh waktu berapa lama Pak? Karena kesannya ini tuh lama sekali gitu untuk mengumpulkan semua CCTV itu di perjalanan. Kan kalau teman-teman ini ya suka traveling ya dari Jakarta ke keluar Jakarta Jawa Tengah atau Jawa Timur itu kan CCTV itu kan tidak semua titik ada CCTV. Ya, KM 26, KM 83 kan belum tentu ada CCTV-nya. CCTV-nya ya ketika ada titik CCTV disitulah ada CCTV. Terus setiap digambar misalnya kalau di jalan tol ya nggak 1 jam kayak sinetron mini gitu. Ya, pasti cuma sekian menit aja. Enggak. Yang mana ya? Kami nggak tahu. Baradae adalah salah satu yang berada dalam rombongan di Magelang menuju Jakarta, yang dalam sebuah video itu terekam juga ya datang dan melakukan PCR, termasuk PCR dengan Ibu Putri dan almarhum Joshua. Ada penumpang yang lain juga. Kalau soal yang tertawa itu, ya, jadi begini nih, ini biar nggak salah nih. Soal yang tertawa itu, jadi ada satu forum yang memang tertawa. Jadi Baradae ini dalam satu, Bribda J ini, almarhum Joshua, ada dalam satu waktu yang memang berdasarkan keterangan-keterangan itu memang tertawa. Dan kalau ini dikonfirmasi misalnya kerangka waktunya dengan CCTV yang kami tadi lihat, ya ini saling mengkonfirmasi. 1, sampai Duren 3 hidup. Pak Anom itu yang dalam forum tertawa para ADC itu TKP-nya di mana Pak? Lokasinya lokasi. Di Duren 3. Untuk tes PCR Pak, lokasinya di mana Pak? Duren 3. Duren 3. Rumah Kan itu, tadi Pak. stop. Makanya teman-teman semua, ya toh kan kita butuh konsentrasi nih. Ya kan? Tadi ada yang nanya sudah dijawab. Apakah di rumah TKP? Bukan. Kan udah dijawab itu. Oke? Semoga itu akan terjadi di minggu depan. Semoga itu yang akan terkonfirmasi di minggu depan. Mana? Kalau semua alasan dari omongan ya semuanya bisa ngomong. Nah, yang sedang diproses untuk dilakukan secara saintifik oleh teman-teman lapor ini sedang berproses. Makanya ya kita tunggu prosesnya sekaligus menunggu proses tahapan yang ada di cyber. Yang itu makanya kita ulang lagi minggu depan. Apakah ada momen yang menggambarkan mereka pindah dari tempat PCR ke TKP dan siapa saja yang berpindah dari tempat PCR ke TKP? Videonya ada, siapa saja nanti. Waktunya Pak kira-kira? Waktu perpindahan dari tempat PCR ke TKP? Ada waktunya. Itu bagian dari analisis kami. Hah? Kalau kamu besar berapa lama? 3 hari. Ya itu standar lah. Gimana? Apa? Jumlah video yang kami tonton, kami periksa ada 20 video dari 27 titik. Jelas itu. Handphonenya tadi digambar masih 2.
Kan tadi kan ada fotonya itu. Milik siapa Pak? Punya siapa? Milik siapa? Tadi karena ini kerjanya lapor, pertanyaannya bukan milik siapa. Handphonenya karakternya apa, IMEI-nya berapa. Nah, kalau teman-teman nanya ini karakternya HP-nya apa, IMEI-nya berapa, nanti minggu depan. Bisa 2 HP lagi atau gimana Pak? Ya, nanti minggu depan kita lihat hasilnya. Nanti kita besok lihat hasilnya. Oke? Kan masih ada satu proses lagi minggu depan. Oke ya, cukup ya. Saya tanya dulu ya, kira-kira janggal itu gimana? Oh, dari semua, jadi begini, video itu dijelaskan secara saintifik. Satu, apakah video itu, yang kalau bahasa umumnya, apakah ada editing ataukah tidak? Tadi dijelaskan tidak ada secara saintifik. Ya, nggak ada secara saintifik. Terus bagaimana dengan kerangka waktu yang berbeda-beda satu dengan yang lain? Ada mekanisme namanya kalibrasi. Itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme kalibrasinya. Oke, nah barulah kita tonton videonya. Nah, tonton videonya bagaimana orang-orang atau mobil ya, kan itu tidak hanya orang juga mobil yang ada di dalam video itu dalam kondisi baik semua. Oke, clear ya? Cukup ya? Terima kasih. Pak Irjen Sambo, Pak, kapan diperiksa, Pak? Irjen Sambo akan diperiksa kalau tahapan-tahapan semua bahan yang kita punya selesai. Misalnya, ya, dalam konteks komunikasi, terekam komunikasinya kayak apa? Dalam konteks keterangan yang lain, keterangannya kayak apa? Dalam posisi CCTV terekam, nanti kayak apa proses CCTV-nya? Baru itu semuanya kita ambil, baru akan manggil Irjen Sambo. CCTV kami sudah dapat, ya kan? Cuman kami butuh pendalaman keterangan beberapa pihak sehingga dari CCTV ya terus ada komunikasi, terus nanti kelengkapan keterangan ya baru akan manggil Irjen Sambo. Terima kasih.